berbicara tentang pernikahan itu, terutama di Indonesia itu yang wajib tuh ada foto pre-wedding dan juga wedding. Nah, apalagi di Bandung ini banyak banget jasa-jasa foto khusus pre-wedding dan wedding. Nah, ini sekarang Indibis Jabar, di podcast Indibis Jawa Barat itu penasaran sama dunia jasa foto ini, maka dari itu kita langsung ditemani oleh Kang Enrico. Halo Kang, dari Dirpik ya. Halo semua. Gimana, sehat Kang Enrico? Alhamdulillah baik. Kita terakhir ngobrol tuh sekitar tahun lalu ya. Betul, tahun Waktu itu kita live di Instagram Indibis Jawa Barat. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Kang, mungkin bisa diceritakan Kang Enrico ini siapa dan apa itu Dirpik? Silakan Kang. Baik. Halo semua teman-teman online, salam kenal. Aku Enrico Zamiani Putra. Currently sekarang menjalani bisnis di bidang foto videografi, ya gitu. Akang tadi nge-soundingnya Dirpik ya Kang ya? Iya, betul. Kita bergerak juga Kang di bidang yang lain, market yang lain, yaitu adalah event corporate juga kayak gitu. Oke, event corporate. Yang nama bisnisnya itu adalah dirpro.id. Dirpro.id. Oh, oke. Betul. Nah, ini info A1 nih Kang ya. Info A1 bahwa si Dirpro ini baru saja menyelesaikan event ini ya, Gias ya? Betul. Kang, ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Kang, karena kan mungkin kita fokusnya Dirpik, cuman boleh nih di spill dikit Dirpro ini di Gias ini bergeraknya seperti apa? Silakan Kang. Baik. Di Gias ini sebetulnya kita tuh ada kerjasama ya Kang ya. Sudah ada kerjasama partnership dengan salah satu event organizer di Jakarta yang waktu itu mempercayakan project Gias specifically di booth Daihatsu-nya waktu itu ke kita. Yang acaranya tersebut berlangsung kurang lebih selama 12 hari. Gitu. Jadi 12 hari tersebut kita mengcover seluruh rangkaian acara baik foto dan videonya Kang. Gitu. Jadi dengan booth yang cukup besar ya waktu itu Daihatsu tuh gitu. Nah, kita nge-capture seluruh activity-nya, pengunjungnya, dan ada gestar-gestarnya juga kan kemarin ada JKT, The Massive, Kahitna, ada Shaggy Dog juga kayak gitu. Berarti bahasa bisnisnya mungkin ini ya lebih kayak Dirpro ini adalah B2B-nya, sedangkan Dirpik adalah B2C-nya ya, lebih kayak gitu ya. Nah, ini kan karena kita fokusnya di Dirpik, mungkin bisa dikasih tahu kalau misalnya kita bicara service, pasti kan apa nih yang membedakan Dirpik dengan jasa foto yang ada di Bandung ini Kang, khususnya di Bandung. Menarik. Perbedaannya adalah kalau kita ini Dirpik ini kan kita tuh fleksibel sih Kang sebetulnya ya. Mau klien dengan konsep misalkan ya. Klien kita sangat terbuka dengan any konsep yang klien punya. Let's say klien, Kak aku pengen konsepnya seperti ini. Aku pengen yang di highlightnya seperti ini. Aku pengen as simple as mungkin warnanya pun aku pengennya kayak gini gitu Kang. Nah, ini kita sebetulnya bisa memprovide klien needs-nya gitu loh Kang. Jadi klien yang memang kita langsung karena ini ke end user. Jadi memang kita client satisfaction driven sih Kang kalau kita tuh. Jadi kepuasan klien yang kita utamakan. Gitu. Berarti benar-benar menyesuaikan brief dari pelanggan dan pada akhirnya dicoba dieksekusi dari Dirpiknya. Betul. Nah, ini ngomongin konsep nih Kang. Kalau pernah nggak sih ketemu satu klien yang secara brief itu secara lisan tuh terdengar tapi ternyata pas ada benchmarknya ternyata ini kayaknya agak sulit nih. Pernah nggak sih yang unik lah gitu, ataupun yang menurut Kang Enrico ini butuh waktu yang cukup banyak nih, ada nggak kayak gitu? Waktu cukup banyak untuk apa aja nih Kang? Lebih kayak nyiapin konsepnya, terus juga mungkin dari segi pakaian pakaiannya ternyata kalau misalnya ngikutin konsep ini harus banyak. Nah, ada ya seperti itu? Ada juga sih Kang. Karena kita tuh dari long story short, kita ini kan si Dirpik tuh sudah berdiri dari 2021 Kang ya. Jadi sudah cukup banyak sekali bertemu klien yang berbeda-beda Kang. Beda personality-nya, beda background dan sebagainya gitu. Pasti akan ada perbedaan dan challenge tersendiri ya dari setiap kliennya gitu. Which is itu yang membuat si bisnis ini unik dan exciting sih Kang sebetulnya ya. Jadi kayak seru gitu loh, setiap proyeknya berbeda-beda, ketemu orang yang berbeda juga gitu. Nah, kalau untuk kembali ke pertanyaan Kang tadi, nah itu ada aja sih Kang ya kayak gitu biasanya gitu. Nah, cuman kan karena kembali lagi ya karena kita memang sudah dibayar, kita memang sudah dibayar dengan nominal sekian yang klien setujui, gitu. Jadi kita bagaimanapun setiap challenge, setiap kesulitan ya harus kita ini sih Kang selesaikan dan kita harus solve gitu Kang dengan sangat baik gitu. Dan jadi sebuah pengalaman juga ya, jadi tahu mengatasi berbagai masalah yang
datang dari klien-klien ini ya. Iya, betul. Nah, kita mundur sedikit nih Kang, nggak sedikit sih agak jauh nih. Sebelum Kang Enrico apa ya bahasanya menciptakan Dirpik ini, pengen tahu sebenarnya tuh pekerjaannya apa nih Kang? Dulu. Dan kenapa pada akhirnya Kang Enrico merasa kayaknya jasa foto lebih oke nih? Itu mungkin bisa dikasih tahu nih buat showbiz ini. Baik, jadi dulu itu mungkin di around 2018-2020-an ya. Mungkin balik lagi mungkin di 2017 sih starting early-nya. Nah, saya tuh bekerja di hospitality Kang, specifically di hotel. Kayak gitu. Jadi saya berkarir dulu di hotel hospitality. Nah, untuk lately saya tuh bekerja di Novotel Bandung Kang. Dekat tuh dari sini tuh. Iya. Di Novotel Bandung sebagai night audit. Nah, gitu. Bekerjanya itu adalah ngecek transaksi sih Kang biasanya. Transaksi hari tersebut dari departemen misalkan front office, food and beverage kayak gitu. Nah, ini sudah aktual sesuai belum gitu. Nah, kita cek itu sih aku biasanya ya. Cek itu hampir setiap hari gitu. Nah, kalau untuk yang ngedrive aku untuk memulai usaha atau bikin ini ya Dirpik itu. Nah, jadi setiap weekend tuh mungkin stress reliefnya tuh kita tuh selalu hunting gitu loh Kang, kayak as a hobby dulu kan awalnya. Jadi aku sering hunting sama salah satu teman aku yang di hotel itu juga. Kita misalkan kayak yuk kita ke Ranca Upas, ke Ciwidey, yuk kita ke Lembang atau kemana gitu loh Kang, untuk as simple as yuk kita ini aja foto-foto alam. Lepas penat. Betul. Capture sunrise-nya kayak gitu loh Kang. Nah, sampai di satu poin di mana kita tuh kayak wah kayaknya asik nih kalau kita monetize ya gitu loh Kang. Gitu. Saat itu kan memang teman aku pun di sini dia di bidang sales ya. Dia punya cukup banyak database, punya banyak kenalan, nah gitu. Jadi dengan skill yang aku punya, dengan database yang dia punya, nah kita kolaborasikan sih Kang itunya gitu loh. Jadi service tersebut bertemu dengan market yang ada. Jadinya saat itulah dimulainya bisnis ini gitu. Karena cukup ini ya, bisa dibilang agak banting setir ya dari audit langsung ke jasa foto ya. Betul. Nah, sepanjang transisi ini, masa transisi masih bekerja di audit, terus pada pada akhirnya menemukan Dirpik ini, ada nggak sih di tengah jalan kayaknya saya stay di audit aja, ada nggak sih masa-masa kayak gitu? Awal-awal ya pasti ya, kayak aduh ini sustain nggak ya gitu. Itu kan yang paling common ya di pikiran orang-orang kayaknya. Betul. Ketika mulai usaha, apalagi dari yang biasanya kita dapat pendapatan per bulan, terus langsung kita memulai usaha tuh kayak wah ini sustain nggak ya, stabil nggak ya gitu kan untuk kedepannya gitu. Tapi setelah diikhtiarkan, setelah mungkin kita tahu exactly sih Kang arahnya mau kemana Kang, kayak misalkan target market kita ini siapa, gitu. Terus arahnya kita mau kemana gitu Kang. Bisnis ini mau dibawa kemana juga gitu. Nah itu nanti mulai tuh Kang, mulai terbentuk, mulai ada klien-kliennya. Jadi mulai di situ mulai cukup confident lah, ke-build confident-nya untuk kayak yaudah kayaknya bisa deh kita di sini juga gitu. Bermodal dari hasil dari bekerja juga sih selama cukup bertahun-tahun itu. Berarti dari koneksi, akhirnya pelan-pelan kita coba hubungi kan coba hubungi klien-kliennya sekiranya mau nggak nih kita fotoin dan segala macam, karena kan tadi salah satunya ada yang Dirploy yang di mana B2B, terus juga tadi di belakang layar kita juga ngobrol bahwa ada dari perusahaan besar juga, jadi mereka acara bonding nah mungkin dari situ ya menghubungi. Nah, sebelum ke pertanyaan berikutnya, izin untuk Gilang kasih sedikit iklan dulu bahwa kalau misalkan ingin menghubungi klien, menghubungi pelanggan ataupun ingin komunikasinya itu cukup lancar dan juga menjadi efisien, kita mempunyai satu solusi digital ataupun produk digital dari Inibis, yaitu OCA atau Omni Communication Assistant, yang dimana punya fitur OCA Interaction untuk berinteraksi dengan pelanggan yang banyak, up to 10.000 kontak, dan juga bisa nge-blasting pesan ke banyak kontak. Jadi yang ingin dipermudah untuk menghubungi pelanggan atau kliennya bisa saja langsung menggunakan OCA. Nah, untuk pertanyaan berikutnya itu kita ada di ini. Tadi kan sedikit kita berbicara tentang Dirpik. Nah, kalau ini pertama kali yang dilakukan oleh Kang Enrico ketika memulai Dirpik hingga sekarang, mungkin ada nggak sih keunikan dari sisi pemasarannya atau tim manajemen? Karena infonya bahwa tim dari Dirpik ini didirikan oleh 3 orang ya, kalau nggak salah pada waktu itu. Didirikan?
ya maksudnya ada yang pastinya gitu karena kan pastinya. Karena katanya banyak ternyata ada yang freelance juga yang bergabung, terus juga bagaimana Dirpik ini bisa menjalin relasi dengan klien. Baik. Oke. Baik, dari sisi pemasaran ya, kita bahas boleh. Nah, kalau dari sisi pemasaran sendiri, kita memang sangat mengoptimasi sosial media sih, Kang. Bahkan sampai detik ini ya. Kita combine juga dengan, of course, IG Ads, Facebook Ads, kayak gitu. Cuman most likely kita sangat sosial media driven sekali gitu. Baik Instagram maupun TikTok gitu. Itu salah satu fun fact-nya juga adalah yang membuat salah satu karir si Dirpik ini cukup melejit waktu kita starting early bisnis kita adalah kita mengoptimasi TikTok saat itu kan. TikTok, gitu. Waktu itu kita membuat salah satu konten yang cukup viral pada masa itu. Nah, ketika di-upload itu dia range dan cakupan yang didapatnya itu cukup luas sekali Kang, sampai 1 jutaan lah waktu itu views-nya. Gitu. Dan itu tuh langsung kita ini kan kayak langsung kita berikan link untuk ini ya, nanya price list dan sebagainya gitu. Dan surprisingly itu ketika momen itu datang, itu closingnya luar biasa banyak sih Kang saat itu. Nah, dari situlah video TikTok ya. Betul, dari video TikTok gitu. Dari video TikTok dengan konsep yang pas di waktu yang pas juga gitu sih Kang. Nah, dari situ terciptalah banyak sales. Nah, dari sales inilah nantinya akan muncul klien baru kan. Dari klien tersebut nanti ada word of mouth juga diciptakan. Nah, jadinya itu sih yang membuat jadi pohon marketnya gitu kan. Berarti dari sisi pemasaran sendiri pun bisa dibilang Instagram kita contoh ambil Instagram dan TikTok itu memang dibuat sengaja berbeda ya secara dari segi promosinya, atau kan kalau misalnya kita lihat di Instagram mungkin banyaknya lebih ke foto, videos dan lain-lain. Nah, kalau di TikTok apakah video proses fotonya atau mungkin ada behind the scene atau seperti apa dari segi pemasarannya? Betul. Kalau Instagram itu kita langsung result driven ya, kita langsung ke hasilnya. Ini yang hasil dari produk kita gitu Kang. Kalau TikTok tuh kita harus lebih user friendly sih Kang. Kita harus lebih paham juga behavior market orang yang menggunakan TikToknya, which is dia lebih suka yang konten-konten aktual yang terjadi di belakangnya gitu loh Kang. Kita bikin kayak behind the scene-nya. Terus langsung kita berikan selipan-selipan komedi-komedi juga, itu sangat useful sih Kang. Di situ di ending baru kita berikan resultnya, hasil-hasil foto dan videonya. Nah, itu masih works ya aku lihat ya di banyak konten kreator masih works, apalagi konten kreator yang di bidang wedding juga gitu. Berarti gitu. Dengan dikemasnya dengan ada komedinya itu bisa dibilang tadi ya works ya ternyata masih ada orang yang masih menikmati dan mereka malah makin penasaran kayak gimana nih kalau misalnya kita di foto Dirpik, oh ternyata kita diarahinnya nggak terlalu begitu serius, masih ada fun-nya dan lain-lain ya. Nah, sekarang masuk ke tim manajemen kayak tadi misalkan tadi kan Kang Enrico ada dari Instagram, TikTok. Nah, kalau dari timnya sendiri apakah sama? Pertama dari segi media sosialnya adakah yang misalkan dari PIC-nya nih masing-masing atau mungkin dari bagian foto-fotonya apakah orang itu saja, karena yang saya dengar juga banyak freelance ya. Seperti apa memanage semua itu, membagi-baginya? Ini sangat seru sih Kang, sangat seru dan challenging, apalagi di bagian tim manajemen ya Kang ya. Karena kita kan dealing dengan di foto ini kan yang kita handle tuh orang-orang juga Kang ya. Orang-orang juga, dan tim yang kita ini tuh yang kita kelola di tim ini tuh memang memiliki sifat-sifatnya berbeda juga gitu Kang. Dan di sini kita perlu paham orang tersebut memang keunggulannya di mana, kelemahannya di mana gitu. Jadi untuk mendapatkan sebuah hasil yang terbaik, penting sekali untuk menempatkan orang di project yang tepat juga Kang. Kayak gitu. Jadi memang kalau tim sendiri, si Dirpik ini memang Dirpik dan Dirpro ini kita ada satu videographer itu yang memain house-nya, satu fotografer, termasuk saya berarti 2 ya Kang ya, kayak gitu, dan satu admin gitu. So far gitu. Jadi kalau untuk sampai 2-3 project itu kita masih possible sih Kang. Gitu, dengan ada freelance yang tentunya sudah kita kurasi sih Kang sejauh ini. Jadi kita memang ketika memang projectnya overload, kita hampir sering sih Kang sampai detik ini kayak 3-4 project setiap harinya. Misalkan di weekend ketika memang lagi high end, lagi rame gitu Kang ya. Itu ada aja sampai 3-4-5 project di satu hari gitu. Tapi dengan
tadi katakan freelance tersebut yang sudah memang kita well trained ya Kang ya, sudah kita memang brief dengan sangat baik, sudah kita sudah kita arahkan, itu akan bagus juga kok pada akhirnya gitu loh. Dengan catatan betul kita sudah ngebriefnya dengan matang, kita sudah mengkurasi juga sih Kang orang-orang tersebut gitu loh Kang, yang memang bukan hanya secara hasil tapi attitude-nya juga bisa diberikan amanah atau tidak gitu loh Kang. Sesimpel itu sih Kang. Karena bahasa kerennya attitude comes first ya. Iya betul. Nah ini kita masih di tim manajemen. Nah kalau misalkan tadi harus menyesuaikan karakternya dan lain-lain. Kalau misalkan dari timnya ternyata mengalami creative block nih Kang. Amit-amitnya ternyata aduh gimana lagi apa ide segala macam. Nah gimana nih cara menghidupkan kembali timnya itu kalau dari Kang Yandiko sendiri seperti apa? Nah biasanya kita salah satu brainstorm kita adalah kita melihat kan banyak sekali Kang ya sekarang tuh referensi. Apalagi di Instagram, betul kata Kang tadi di awal, banyak sekali vendor-vendor kan sekarang Kang. Nah mereka ini yang baru-baru, apalagi yang udah lama-lama, memiliki banyak sekali keberagaman ya Kang ya dari hasil-hasilnya gitu. Terus of course tentu saja kita akan selalu ngelihat mana nih Kang yang memang lagi tren, yang lagi hype gitu. Nah dari hype dan tren ini, yang mana yang bisa kita develop dengan style kita kayak gitu. Jadi kita kurasi, kita lihat lagi konten-kontennya. Oh, yang ini bagus nih untuk bisa kita develop lagi. Gimana kalau konsep ini atau tren ini kita develop lagi dengan style kita gitu kayak gitu sih Kang. Ini ya pakai kalau bahasanya itu metode ATM, amati tiru modifikasi betul. Jangan plek-plek juga. Itu dia. Nah, kalau misalkan tadi kan ide kreatif bisa saja dari kliennya ya, atau mungkin dari Dirpiknya. Kalau misalkan dari klien sendiri ataupun pelanggan, aku pengen tahu nih cara berkomunikasi dengan pelanggannya itu dari Dirpik seperti apa, terutama ketika ada yang meng-approach nih klien, meng-approach Dirpik, seperti apa nih Dirpik memulainya biar klien ini yakin sama Dirpik. Berarti ini dealing ya, ketika dealing atau dealingnya lebih ke sana, lebih kayak apa nih yang pertama kali dikasih oleh Dirpik ketika ada klien yang mungkin bisa dibilang nanya-nanya dulu deh. Nah, pada akhirnya bagaimana cara sampai pada akhirnya mereka bisa yakin dengan Dirpik, oke, kita pakai ini gitu. Seperti apa nih komunikasinya? Aku ngeliat banget sih Kang, si behavior klien ini dari misalkan ketika tahun 2021, 2022, 2023, mereka yang langsung direct ke message kita gitu Kang ya, untuk menanyakan playlist itu, chances untuk booknya tuh memang tinggi sih Kang. Booking rate-nya tuh memang tinggi gitu. Nah sekarang dengan banyaknya kayak persaingan, dengan banyaknya kompetitor-kompetitor baru, itu pasti tentu yang nanya akan banyak, tapi yang closing-nya tuh memang akan sedikit terkurasi lagi sih Kang. Nah dari situ memang kita harus memang strict dengan value kita sebetulnya. Misalkan nih si klien tersebut nanya nih Kang mau minta price list dan sebagainya gitu Kang. Nah setelah misalkan diberikan, terus dianya memang tidak ada jawaban atau bagaimana, ya sudah kita jangan jawab dulu. Kita jangan gini juga guys, kayak jangan kita kejar-kejar dia gitu loh, terus kayak setiap hari follow up. Memang butuh waktu dulu sih Kang biasanya. At least seminggu lah. Seminggu 2 minggu itu baru kita follow up lagi gitu loh. After this itu biasanya banyak sekali klien yang nanya, aku bentar ya Kak, aku butuh waktu untuk diskusi lagi sama partner, sama saudara, keluarga dan sebagainya gitu. Nah, mungkin bisa di follow up di minggu kedua atau minggu ketiga lagi. Kalau memang nanti di situ dia sudah yakin dengan kita, nah itu biasanya akan terjadi proses booking Kang. At least kalaupun enggak, dia akan nanya jauh lebih dalam lagi mengenai konsep dan sebagainya. Kayak gitu sih. Intinya jangan ada jangan hard selling sih Kang. Jangan hard selling. Kita tetap jual dengan ini sih Kang, soft selling ya, dengan keep it in an elegant way lah. Elegant way. Nah itu satu tips ya dari Kang Yandiko, bahwa kalau misalkan kita lagi ngejar klien, kalau misalkan mereka nggak jawab, jangan langsung follow up lagi ya, jangan langsung approach lagi, tunggu aja, diemin dulu aja. Siapa tahu mereka tadi lagi berpikiran dengan konsepnya atau masih berbicara dengan partnernya. Nah mungkin tadi kalau Kang Yandiko seminggu 2 minggu ya, seminggu 2 minggu baru di approach lagi, baru ditawarkan kembali. Jadi jangan terus, Kak ini jadi nggak, jangan jadi gituin. Nah, satu juga mungkin boleh. Fast respon. Iya betul. Penting. Karena kalau misalkan nggak fast respon, mungkin mereka udah langsung menemukan yang konsep yang lebih ini ya, atau mungkin service yang lebih ya setidaknya fast respon lah gitu ya. Kita selalu nanya juga ke klien-klien kita, salah satu alasan mereka booking tuh apa selain dari hasil. Komponen apa nih Kang yang menjadikan sebuah project ini
closing ya Kang ya. Iya. Nah gitu salah satunya adalah service ketika pre-bookingnya itu gitu loh. Oke. Secepat apa kita membalas si klien, kemauan klien, Iya. terus kayak klien nanya yang klien butuhkan apa dan sebagainya, itu bisa kita deliver, kita jawab secepat mungkin. Ya, Itu sih. kejelasan informasinya ya. Betul. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang informasi kan pasti klien-klien juga inilah, selain mereka mencari informasi yang diinginkan, pasti mereka mencari informasi yang mungkin belum mereka temukan. Contohnya nih kayak di Instagram Dirpik sendiri, aku lihat ada di bio-nya Agustus di Singapura dan Malaysia. Iya, betul. Nah, apakah yang bio seperti itu memang ada apa ya? Kalau bisa kita rangkum, apakah ada klien yang mungkin tiba-tiba menanya, kalau misalkan kita foto di luar kota atau luar negeri bisa nggak ya? Nah, itu ada gitu. Oke. Biasanya untuk tapi it works di kita ya, Ya, oke. sangat subjektif lah. Di orang mungkin bisa beda ya. Kalau di kita itu memang waktu itu ada salah satu klien kita, mungkin ada salah satu kenalan aku lah ya. Kenalan aku tuh yang dia menikah dengan orang luar Kang saat itu gitu loh. Terus dia berpikir kayak, wah aku kalau booking langsung dari orang luarnya gitu kan, vendor-vendor dari luar negeri. Nah dia berpikir kayak komunikasinya gimana ya gitu loh. Bener-bener mau nggak, bisa nggak ya mendeliver apa yang aku inginkan gitu sih. Mungkin karena communication block yang dia takutkan, ada communication block tersebut, jadi kayak deh aku mending willing bayar kamu, aku willing untuk nerbangin kamu deh gitu, kayak gitu. Nah itu di Dirpik itu awal mulanya kita tuh bisa ke luar negeri itu gitu kan. Jadi kalau di Agustus tadi ini udah di Agustus yang kita ke Singapura dan Malaysia ini sudah keempat kalinya kita ke Singapura. Sudah 4 kalinya. Udah 4 kali. Jadi waktu yang pertama kali itu dari klien kita, dari teman aku yang menikah dengan orang sana gitu kan, dari orang Singapura. Nah, dari situ ketika kita berikan hasil foto dan videonya, waktu itu alhamdulillah puji Tuhan memang puas gitu kan si kliennya tuh, teman aku, dan suaminya pun puas gitu kan, suami dia tuh puas gitu. Saat itulah waktu itu klien aku tuh di situ adalah insurance agents ya, yang mana dia punya banyak sekali colleges ya Kang ya, dan klien-klien juga loh kan di Singapurnya. Wah itu langsung reach out ke Dirpik juga gitu kan. Di situ kita dapat 2 klien lagi loh Kang. Jadi kita setelah dapat dari itu, kita langsung 2 kali pergi ke Singapura lagi di dalam kurun waktu mungkin 4 bulanan berikutnya itu kita ke Singapura lagi Kang. 4 bulan ini termasuk ini ya, termasuk cepat lah ya. Cepat betul. Sampai akhirnya yang terakhir ini di Agustus ini tuh yang keempat kalinya kita ke Singapura. Nah itu jadi berarti kalau misalkan ada yang mau propose itu bisa aja ya berarti. Bisa misalkan kita mau ini foto di luar, itu bisa di ini ya, bisa provide ya. Atau mungkin selain mereka mau propose, apakah di Dirpiknya pernah menyarankan atau misalkan pernah menawarkan kalau misalkan ini kita bisa nih foto di tempat ini, cuman memang di negara ini, apakah pernah kayak gitu atau atau memang menunggu di propose dulu nih kita baru kita jalan atau gimana? Baik, kalau so far untuk 3 klien pertama tuh Kang yang memang kita ke sana itu memang kita menunggu untuk dipropose sama si kliennya ya gitu. Cuman memang di yang keempat kali ini memang kita waktu itu buka open trip Kang. Kita memang sudah kita dengan portfolio yang sudah ada, kita sudah bisa menawarkan gitu yang sudah pasti. Kita sudah tahu juga lokasi-lokasi mana yang fotogenik ya Kang ya, fotoable dan videoable gitu di negara-negara tersebut gitu. Jadi ketika memang kita apalagi di negara tetangga kita sudah cukup menguasai titik-titik mananya. Nah, itu bisa kita deliver ke klien Kang, bisa kita present ke klien juga. Kak, aku punya konsep di Singapura kayak gini. Dan saya misalkan Kang, daripada klien-klien tersebut misalkan dia mau book tempat di Jakarta Kang. Tempat di Jakarta tuh misalkan katakanlah kayak di teater dan sebagainya itu tuh ratio udah 4,5 juta, 5 juta untuk venue only Kang, untuk pre-wedding. Tempatnya doang ya. Untuk maksimum itu 4-6 jam Kang. Dengan budget segitu, gimana kalau diallocate ke luar negeri aja? Yang dekat apa tuh? Ya bisa Malaysia atau Singapura gitu. The experience completely different, the result juga akan completely different juga gitu. Jadi ketika dipropose seperti itu, kliennya mau, kita langsung brainstorming bareng-bareng Kang. Aku videographer, tim juga, admin, dan si kliennya gitu. Di situ kita biasanya kayak Zoom meeting dulu sih Kang. Biasanya 1-3 kali lah kita Zoom meeting kayak gitu, ngebahas konsepnya. Berarti menunggu atau memang bisa saja dari Dirpiknya ya menawarkan tadi ya. Nah, untuk pencapaian terbesar kayak yang Riko sama di Dirpik ini, pengen tahu nih, apakah
mungkin dari ternyata dapat nih klien yang punya nama, atau mungkin apakah ada penghargaan khusus atau ada hal lainnya yang menurut Kang Enrico itu adalah pencapaian terbesar gitu? Oke. Pencapaian terbesar. Sebetulnya agak bingung ya kalau ditanya itu ya kan. Sebetulnya kan banyak sekali ya variabel-variabelnya, material, imaterial. Jadi kalau menurut aku sih bertemu ini sih orang-orang berbeda, apalagi misalkan ya kayak bertemu, semakin proyek kita besar, semakin kita bertemu orang yang memang secara value pun berbeda Kang, yang secara value dan secara harkatnya itu memang berbeda gitu loh Kang. Nah jadi itu yang selalu membuat kita semangat gitu loh Kang untuk bertemu orang baru. Let's say waktu itu aku menghandle acara meeting itu tuh di salah satu corporate atau government yang cukup besar gitu loh Kang waktu itu. Jadi ada rakernas gitu loh Kang. Nah, di situ ketemu orang-orang yang itu sulit sekali kalau ketemu mereka gitu loh Kang. Oke, paham. Kalau tidak ada akses tersebut itu akan sangat sulit untuk ketemu orang-orang tersebut. Tapi dengan adanya privilege pekerjaan itu, nah kita bisa tuh ketemu orang-orang itu gitu loh Kang. Kita benar-benar bisa melihat secara nyata aktual, real time, oh dia tuh gimana ya Kang, oh dia tuh seperti ini, body language-nya, tutur kata dia tuh seperti apa, terus kayak pemikiran dia yang dia sampaikan, public speaking-nya gimana, itu sih menurut aku sih Kang yang ini ya Kang ya, yang seru dan mungkin bisa dikatakan pencapaian itu ya bisa bertemu orang-orang hebat-hebat itu sih Kang. Gitu. Kalau yang lain-lainnya ya material mah itu biasa aja. Oke. Berarti lebih ke koneksinya ya. Koneksinya betul. Koneksi baru dan dari situ peluang baru pun bermunculan ya. Nah, ini Kang, dari sepanjang Akang bersama tim menjalankan Dearpeak, terutama ini fokusnya ke Akang nih, Kang Enrico. Sosok yang paling menginspirasi selama menjalankan Dearpeak, siapa Kang? Menjalani bisnis mungkin ya. Menjalani bisnis si foto video ini bukan di bidang foto sih Kang si orangnya. Kayak kalau specifically orangnya saya tuh nggak ada sih Kang, nggak ada yang benar-benar jadi idola atau jadi itu ya, jadi kayak oh ini someone that I'm look at gitu, enggak sih Kang sebetulnya. Jadi memang biasa suka nonton-nonton aja sih kayak orang podcast yang yang kayak motivational, yang gimana cara ngedrive kita untuk lebih baik kayak gitu sih Kang. Kalau specifically orangnya itu nggak ada sih. Berarti mendrive dan apa ya agar lebih passionate juga ya. Karena memang apalagi kalau jasa foto itu semakin semakin banyak melihat kalau kita kan biasanya melihatnya dari Pinterest dari foto lain segala macam, itu akan semakin berkembang lah dari segi ide-idenya dan juga perlu harus selalu passionate ya. Nah ini Kang, mungkin untuk closing tadi seperti yang saya bilang juga bahwa di Bandung atau se-Indonesia jasa foto itu tidak sedikit, banyak banget dan juga mereka juga bersaing dengan sehat juga, banyak juga ide-ide foto yang bisa kita lihat. Nah pasti kan dari banyaknya itu ada yang masih baru memulai, ada yang masih nyari-nyari klien atau ya dia masih merintis banget lah. Ada nggak pesan ataupun tips untuk mereka yang sedang merintis di industri ini? Baik. Yang paling penting itu adalah selalu siap sih. Karena kesempatan itu akan datang ke mereka yang siap, Kang. Banyak sekali kesempatan itu tidak jadi datang ke mereka karena mereka tidak siap gitu. Salah satunya apa? Banyak sekali komponennya gitu. Jadi yang paling penting sih menurut aku kesiapan kita itu sih Kang. Preparation kita. Jadi kesempatan itu akan datang ke mereka yang siap. Nah, ketika kesempatan itu datang, ambillah kesempatan itu, lakukan dengan baik, dan jangan pernah mengecewakan orang yang sudah memberikan kita pekerjaan. Itu paling penting. Karena dengan orang memberikan kita pekerjaan, kita bisa mendeliver, kita bisa memberikan service yang baik. Sesimpel, orang ini memberikan kita pekerjaan, terus kita tahu nih, kayak misalkan, dia behavior-nya kayak gini kan, si Pak Direktur ini orangnya seperti ini, taste-nya seperti ini, style seperti ini. Kita cukup ikuti aja Kang, apa yang dia mau gitu Kang, buat dia satisfied gitu Kang dengan hasil yang kita bisa deliver gitu. Itu sih menurut aku kita akan panjang karirnya dan kita akan banyak membangun hubungan baik dengan partner-partner kita yang nantinya akan menghidupkan bisnis kita Kang gitu, agar sustain gitu. Nah itu Sobis, catat ya bahwa kesempatan akan datang buat yang siap. Kesempatan itu akan datang buat orang yang siap ya Kang ya.
bukan hanya selalu kesempatan datang 2 kali mungkin, tapi akan lebih kena buat yang tadi ya, lebih siap dalam seluruh komponen dan lain-lain. Dari situlah ketika sudah dapat kesempatannya, yang paling penting jangan tadi mengecewakan orang yang memberikan kesempatan. Terus juga yang penting best effort ya Kang ya. Yang penting best effort. Nah itu. Nah Kang Eriko, aku mewakili tim Minibis Jawa Barat. Terima kasih banyak sudah sharing berbagai macam insight terkait di industri foto ini. Terus juga tadi sudah banyak juga ya mengenali apa saja yang diberikan oleh tadi Dirpik dan juga tadi ada Dirpro juga ya. Terus juga terima kasih banyak juga nih selain tadi insight-nya buat Sobis juga buat kita nih, buat tim Minibis nih. Mungkin fotonya bisa lebih bisa lebih oke lagi dan tadi kita bisa lebih passionate lagi. Karena tadi juga sudah dibilang oleh Kang Eriko, kita harus harus selalu bisa passionate terus biar tidak kreatif block ya. Iya, betul. Nah, jadi itu Kang Eriko, terima kasih banyak. Terima kasih kembali Kang. Lagi semoga sukses terus ke depannya. Amin. Semoga kita bisa bekerja sama di hal lainnya, tidak hanya podcast ya. Nah, jadi itu Sobis obrolan kita pada podcast Minibis Jawa Barat hari ini, dan semoga kita bisa ketemu lagi yang pastinya dengan narasumber-narasumber yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Dadah.